Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagir Nusantoro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai motor induksi 3 fasa. Dalam video berikut ini ada 5 topik bahasan, yaitu yang pertama pengertian motor induksi, yang kedua yaitu komponen-komponen utama motor induksi, yang ketiga prinsip kerja, yang keempat sistem rangkaian, dan yang kelima yang terakhir yaitu keunggulan dan kekurangan. Yang pertama yaitu pengertian motor induksi. Apa sih motor induksi itu? Motor induksi dapat didefinisikan motor yang bekerja dengan menginduksi medan magnet dari stator ke rotor. Motor induksi adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik dengan menggunakan medan listrik yang digabungkan dan memiliki slip antara medan stator dan rotor. Topik yang kedua yaitu komponen motor induksi. Yang pertama, terdapat starter coil atau armatur coil. Starter coil atau armatur coil adalah kumparan tembaga statis yang mengelilingi poros utama dalam jangkauan besi. Untuk fungsinya sendiri adalah menciptakan medan magnet di sekitar rotor. Yang selanjutnya yaitu rotor coil atau komutator. Tidak jauh berbeda dengan stator, namun rotor coil atau komutator dihubungkan langsung ke poros utama. Keduanya merupakan kumparan tembaga. Ujung kumparan bagian dihubungkan ke ujung poros utama, dan fungsinya juga tidak jauh berbeda dengan stator, yaitu menciptakan medan magnet. Selanjutnya yaitu main shaft. Main shaft adalah poros utama sebagai tempat terpasangnya dua komponen, yaitu starter coil dan rotor coil, dan berbahan aluminium. Tujuannya agar tetap stabil pada suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu motor housing atau rumah motor. Motor housing adalah salah satu komponen motor listrik yang berperan sebagai komponen pelindung yang melindungi seperti starter coil, rotor coil, main shaft, dan masih banyak lagi. Dan bisa disebut juga sebagai bodi atau penutup. Selanjutnya ada brush. Brush adalah komponen sikat tembaga. Fungsinya untuk menghubungkan sumber arus ke rotor coil. Selanjutnya ada bearing. Bearing ini berfungsi untuk mempermudah atau memperlancar putaran poros utama yang tetap stabil. Bearing juga memiliki sifat tidak mengganggu kerja komponen lain, sehingga putaran yang dihasilkan tetap sama. Selanjutnya ada drive pulley. Fungsi dari drive pulley untuk menyalurkan putaran poros utama yang dihasilkan pada medan magnet menuju ke komponen lainnya. Topik yang ketiga yaitu prinsip kerja. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Prinsip kerja motor 3 fasa ini adalah sebagai berikut. Ketika sumber tegangan 3 fasa diterapkan ke stator, medan magnet yang berputar akan dihasilkan pada kecepatan tertentu. Berdasarkan kecepatan yang diukur dengan rumus Ns sama dengan 120 F/P, diantaranya Ns adalah kecepatan, F adalah frekuensi sumber, dan P adalah kutub magnet motor. Perlu diperhatikan bahwa medan magnet putaran stator akan memotong konduktor pada rotor, sehingga pada rotor akan terjadi gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi akan menginduksi arus dan gaya F untuk kerja pada rotor. Untuk menghasilkan gaya gerak listrik induksi,
harus ada perbedaan antara kecepatan putaran medan pada stator rotor atau NS dan kecepatan putaran pada rotor atau NR. Topik yang keempat yaitu sistem rangkaian. Sistem rangkaian pada motor induksi 3 fasa memiliki 3 sistem dasar, yaitu yang pertama rangkaian motor direct outlet starter, yang kedua rangkaian motor forward reverse, yang ketiga rangkaian motor start delta. Topik yang kelima yaitu keunggulan dan kerugian. Keunggulan diantaranya konstruksinya sangat kokoh dan sederhana, harga relatif lebih murah dan terjamin keunggulannya. Keunggulan yang ketiga yaitu efisiensi relatif tinggi dan keadaan normal. Yang keempat yaitu biaya pemeliharaannya yang minim. Di samping keunggulan tersebut terdapat juga kekurangannya. Yang pertama yaitu kecepatannya tidak mudah untuk dikontrol. Yang kedua yaitu power factor rendah di beban ringan. Yang ketiga, arus start biasanya 5-7 kali dari arus normal. Terima kasih, mungkin materi tersebut yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.